Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kesehatan, kekuatan buat kita menjalankan ibadah di bulan puasa ini ya. Pada puasa kan? Alhamdulillah. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana berkat beliau lah diberi penerangan untuk ke depannya tuh pada masa beliau gelap gulita sampai sekarang 2021 terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin mengangkat satu hal, mungkin semua udah tahu ya, tapi ya apa salah saya angkat kembali. Nah, bagi yang lupa mungkin untuk mengingatkan yaitu 5 alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab suci. Jadi sebelum Al-Quran ya, tunggu kita bahas Al-Quran dulu ya. Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya Allah telah menurunkan kitab-kitab samawi kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Nah, kita angkat dulu ya. Ya, ada pertama kitab Taurat. Itu kitab Taurat itu berarti hukum dan syariat, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Satu. Yang kedua, kitab Zabur. Nah, diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Nah, kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Nah, yang ketiga, kitab Injil. Nah, diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Ya, kitab ini diwahyukan di Yerusalem. Nah, dituliskan dengan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Nah, itu ya. Terus yang keempat adalah Al-Quran ya. Yang jadi pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab samawi? Apakah hikmah dari keberadaan kitab-kitab tersebut? Nah, berikut beberapa penjelasannya ya, yang dilansir dari Islam Web. Oke. Pertama, hujjah atau argumentasi atas penciptaan. Allah menurunkan kitab-kitab samawi agar tetapnya hujjah tentang penciptaan sehingga manusia tidak berkata, tak ada kabar dan peringatan kepada kami. Maka diturunkannya bukti-bukti tertentu yang dibawa pada Rasul menghentikan alasan tersebut. Nah, gitu. Ada dalam Quran surat An-Nisa ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia
membantah Allah sesudah dituliskan diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Nah, itu dia. Yang kedua, pendukung dan penjelas kebenaran para rasul. Nah, Allah menurunkan kitab-kitab samawi untuk menjelaskan keberadaan para rasul dan nabi dalam seruan mereka tentang misi yang diemban. Nah, ya dalam Al-Quran juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Itu Quran Surat Al-A'raf ayat 145. Terus, maka keberadaan kita semawi merupakan dalil atas kebenaran para utusan Allah. Seperti dalam surat ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Quran Surat Ali Imran ayat 184. Terus dan ketiga, rujukan hukum. Allah menurunkan kitab-kitab samawiyah agar menjadi hukum di atas mereka dan untuk menjelaskan tentang apa yang diperdebatkan. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, ya, ingat, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki ada antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisih itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Oke. Dan yang keempat, agar tegaknya keadilan di antara manusia, Allah menurunkan kitab-kitab samawi agar tegaknya kebenaran di antara manusia. Setiap orang mengambil haknya dengan benar, dan tak ada yang menganiaya satu sama lainnya gitu. Karena kitab-kitab itu merupakan rujukan untuk meraih pahala dan menjalankan kewajiban. Nah, ini dia. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-25 seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya
Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau kurung keadilan, tutup kurung, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi ya. Dan yang kelima, petunjuk dan bimbingan bagi manusia. Allah menurunkan kitab-kitab samawiyah untuk menjadi mercusuar ilmu dan sumber hikmah. Manusia menemukan di dalamnya segala sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan mereka, agama dan dunia mereka. Jadi seperti gini, kan dalam surat Ali Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Ali Imran ayat 164. Jadi jelaskan di sini dari yang pertama tadi kan kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam. Terus dari kitab Zabur, disambung kitab Zabur. Dan dari kitab Taurat dialihkan ke Zabur. Mungkin isi dari kitab Taurat itu mungkin ada juga di Zabur, diperjelas lagi di Zabur. Seperti itu. Terus dari Taurat, Zabur tadi yang dua tadi dialihkan ke Injil, dilengkapi lagi ke Injil. Dan diperjelas, dilengkapkan semua dari awal ada bumi ini sampai kiamat nanti, dan sampai seterusnya sampai ke surga atau ke neraka. Dan isi semua bumi ini yang nyata ini ada dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk kita umat Islam, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena di situ dengan membaca saja kita mendapat pahala. Belum lagi kita menghafalnya, menambah pahala. Sampai di sini dulu. Jika ada salah itu kesalahan saya pribadi, kebenarannya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat kata singkat cerita, inilah sedikit pembahasan dari saya tentang 5 alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab suci. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.